فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasar Al-Adab karya Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazimi Al-Kufari asbahullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Yang sebelumnya pertemuan terakhir kita telah menjelaskan tentang wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang, semua jenis kenikmatan. Karena kalau kita berupaya untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya justru tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak dengan kata-kata, tidak pula dengan suara. Oleh karena itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh manusia itu seringkali berbuat kezaliman dan kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Dan juga hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Jadi kalau manusia pernah berbuat baik kepada antum, pastikan antum siap untuk berterima kasih kepada manusia tersebut. Makanya hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu rawahu Tirmidzi, anjuran buat kita semuanya ketika ada saudara kita yang memberikan kebaikan, baik itu berupa makanan, nasihat, minuman, harta, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Kalau laki-laki. Kalau perempuan tinggal diubah domirnya aja, jazakillahu khairan. Mafhum? Kalau kalian jazakumullahu khairan. Kalau mereka jazahumullahu khairan, domirnya tinggal diubah aja. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufan atau man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Artinya apa? Barang siapa yang diberi kebaikan oleh seseorang dengan suatu kebaikan, kemudian orang tadi mengucapkan kepada pelakunya, mengucapkan kepada pemberi kebaikan tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalasi engkau kebaikan, faqad ablagha fis sana, sungguh dia telah membalas dengan lebih. Ternyata balasnya lebih itu justru doa itu maksudnya. Paham? Kadang-kala kita membalas kebaikan orang lain tidak bisa dengan material, harta nggak bisa, tapi dengan doa bagus. Mafhum? Kalau belum bisa dengan membalas dengan serupa, doa itu jazakallahu khairan, juzita khairan, apa yang semisalnya. Sekarang pembahasan yang baru kita lihat berikutnya. Al-adabu ma'a Rasulillah SAW, berarti adab bersama Allah sudah kita selesaikan. Karena kitab ini berupa apa? Pembahasan seputar adab. Adab bersama Allah Ta'ala, adab bersama Rasulnya, adab bersama sesama manusia. Nah, adab bersama Allah Ta'ala sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Yang pertama, al-imanu bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajibun. Ini poin pertama ini. Jadi berada bersama Rasulullah SAW itu adalah yang pertama diantaranya beriman dengan Rasulullah SAW itu adalah wajib. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada orang kok tidak beriman, walaupun dia Yahudi, Nasrani, kemudian ataupun dia mengatakan mengikuti menganut agama Nabi Daud misalkan. Begitu datang Nabi kita Muhammad SAW tidak mau beriman, maka orang tersebut kafir. Ana Yahudi asli katanya, ana Nasrani asli, ana masih mengikuti ajaran Nabi Isa katanya. Yang satunya mengatakan kami mengikuti ajaran Nabi Musa, kitab kami Taurat, kitab kami Injil. Kita katakan kafir. Setelah apa? Adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia tidak mau beriman dengannya. Mafhum? Jadi jangan pernah menganggap agama selain Islam itu agama yang bagus, jangan pernah. Sejujur apapun, sebaik apapun, seindah apapun agama selain Islam itu ditolak di hadapan Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Apa artinya? Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan kelak nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lihat itu. Jadi agama apapun selain Islam, walaupun indah, walaupun bagus, semuanya mardudatun la tuqbalu, ditolak, enggak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, simak yang punya kitab ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslimun. Ana artikan sambil diulang hadisnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Siapa namanya? Udah berkali-kali nih. Sahabat yang mulia, yang paling banyak riwayat hadisnya dari kalangan sahabat yang lainnya. Nam. Ingat belum? Belum? Fadhal Mas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dihafalkan. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak riwayatnya, terkumpul dalam pantun. Masih hafal pantunnya? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Pantunnya sudah sering kita ulang ya. Yang belum hafal nanti dihafalkan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyalih Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu sering tak ulang-ulang itu. Nanti terulang lagi. Cuman karena ada kaitannya dengan Abu Hurairah ana sebutkan. Wal muksiruna fi riwayatil athar, apa artinya? Para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Siapa pertama? Abu Hurairah, ya kan? Yalihi Ibnu Umar. Wa Anasun wal habru, habru itu Abdul bin Abbas. Kal Khudri. Siapa itu? Al Khudri, Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi Aisyah ummul mukminin. Mafhum? Totalnya nah barakallahu fiik diurutkan ada berapa tadi? 7 ya. Ya kan? Nah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mafhum? Pantunnya sudah terulang-ulang, yang belum menghafal nanti bisa dihafalkan.
Kemudian keutamaan Abu Hurairah ini tidak ada salahnya kalau kita ulang dikit, karena kaitannya dengan masalah mencari ilmu. Beliau tuh sangat semangat sekali dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu. Sampai suatu ketika beliau pernah apa? Kelaparan. Kelaparannya luar biasa, nggak sembarangan, sampai guling-guling ke tanah beliau. Bayangkan itu, gulung-gulung ke tanah, kemudian sampai dikatakan, ya Abahir abika junun, wahai Abu Hurairah, kamu itu punya penyakit gila atau bagaimana? Kok gulung-gulung ke tanah? Ternyata apa? Lapar. Bayangkan itu. Nah, beliau setia sekali dengan Rasulullah SAW, mencari ilmu, menghafal hadis. Akhirnya apa, barakallahu fiik, Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah, kemudian beliau menyediakan segelas air susu. Anak nukilkan semakna ya. Setelah itu apa, barakallahu fiik, yang meminum pertama bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah masih disuruh memanggil Ashabus Suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Yang ada disuruh manggil dulu. Padahal jumlahnya kan banyak, ya kan? Nah, setelah datang itu pertama kali yang suruh minum bukan Abu Hurairah. Masih mereka duluan. Padahal pasti lapar loh nih ya. Nah, kemudian setelah dikasih minum semuanya, tinggal Abu Hurairah dan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ketika Abu Hurairah meminum air susu atau segelas air susu tersebut sampai kenyang, enggak berkurang. Paham ya? Berkah yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya apa? Semangat sekali dalam mencari ilmu. Suatu ketika Abu Hurairah anhu pergi dalam kondisi meminta doa kepada Rasulullah SAW agar ibunya masuk Islam. Ibunya waktu itu masuk Islam waktu itu. Kemudian meminta didoakan agar apa? Mendapatkan apa? Hidayah masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakannya. Begitu pulang Abu Hurairah pulang, belum masuk rumah itu. Nah, mengetuk pintu, kemudian ibunya mengatakan tunggu sebentar. Akhirnya ibunya pun keluar. Begitu ketemu langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam ibunya. Senangnya luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu di antara cuplikannya. Kisah yang lain masih banyak, itu di antaranya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini sumpah ini ya. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Demi siapa berarti? Demi Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksud demi Allah, la yasma'u bi ahadun. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang kenabianku min hadil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun dia ngaku Yahudi, Nasrani, ngaku ngikutin agama Nabi Isa, ngikutin agama Nabi Musa, tetap gak diterima semuanya. Karena satu-satunya agama yang diterima agama apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Lihat. Artinya apa? Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat kalian, dan juga aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Lihat. Jadi jangan pernah tertarik dengan agama selain agama Islam. Seindah apapun di neraka semuanya. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati di neraka, wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Kemudian hadis ini, na barakallahu fikum, ada pendalilan tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Karena bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan cuma ngaku-ngaku. Katanya cinta Rasul, kebid'ahan dia lakukan. Mereka sampai bikin apa semacam komunitas, jaketnya di belakang di sablon Jamura. Tahu Jamura? Jamaah Muji Rasul. Jamura. Jamaah Muji Rasul, tapi amalnya bid'ah yang dilakukan.
Allahul musta'an. Ada juga majelis Rasulullah. Allahul musta'an. Mana itibanya? Jenggot dicukur, celana isbal. Setiap malam Jumat Kliwon teriak-teriak, geleng-geleng kepala sambil baca kalimat tauhid katanya. Paham maksudnya ya? Nah, itu semuanya hanya omong kosong. Modus modal dusta. Allahul musta'an. Lihat dulu. La ilaha illallah katanya. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Itu dalilnya di antaranya. Katakanlah jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai orang tadi. Jadi ada cara agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa artinya? Dan apa saja yang Rasulullah bawa kepada kalian ambillah, dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Ditegaskan lagi dalam riwayat yang lain, muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan dari kalian, kerjakanlah semampu kalian, dan apa saja yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Itu semuanya dalil untuk mengenai apa? Mengenai ittiba. Cinta Rasul, cinta Nabi, ikutilah syariatnya. Bukan sekedar apa? Omkos. Apa omkos tadi? Omong kosong. Mafhum? Nah, tapi dibuktikan. Ada pantun sangat indah, siapa ingat pantunnya? Pantun ini isinya adalah apa? Buktinya seseorang itu cinta dan yang cintai dia mengikuti. Orang katakan aku cinta kamu, tapi nggak pernah mengikutin. Nah, barakallahu fiik. Itu berarti modal dusta. Siapa yang ingat pantunnya? Ini kayaknya kebanyakan yang belum lama-lama, yang udah lama-lama mungkin belum datang, atau mungkin ada yang sudah nggak ada ya. Kalau udah lama dia tahu pantunnya itu. Ana ulangi ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ana artikan, ini bagus sekali artinya itu. Kalau seandainya cintamu itu benar dan jujur, cintanya benar-benar cinta dan jujur, niscaya kamu akan mentaati dia gitu loh. Cinta Rasul atau tidak? Nah, taati syariatnya kalau jujur. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu biasanya apa? Akan mentaati orang yang dia cintai. Antum lihat cinta buta di luar sana? Orang-orang yang jauh dari syariat itu, anak-anak remaja atau anak-anak muda itu katanya cinta apa? Cinta setia sampai mati katanya. Nah, itu kadang-kala dua pasang ya, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Karena sudah punya cinta buta tadi. Lelakinya bilang, "Kalau kamu cinta, masuk sumur beneran nih perempuan tadi." Bayangkan itu. Itu malah cinta buta, bayangkan itu. Nah, kata mereka bukti setianya dia, katanya. Allahul musta'an. Itu sekedar selingan. Jadi kalau dia itu benar-benar ngaku cinta Rasul, ikuti syariatnya. Mafhum? Bukan sekedar apa? Ucapan atau omong kosong. Naam. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi yang setorkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Milih salah satu di antara dua ini atau satu yang pendek yang sekarang kita ambil ini. Milih silakan, enggak masalah. Disetorkan dua-duanya hafal, bagus. Yang enggak mampu dua-duanya satu enggak masalah. Yang tidak mampu sama sekali upayakan mampu. Paham ya? Nah, karena pendek yang sekarang kita ambil pendek ini. Paham ya? Bukan panjang, kita baca. Sering antum dengar lafadznya. Qala al-mu'allif wasabahullah as-sam'u wa ta'atu wa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk beradab bersama Rasulullah sallallahu, mendengar dan mentaati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya mana? Nah, kita baca dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Pendek kan? Pendek. Ini dipotong, wa illa aslinya ada tambahannya itu.
Ya kan? Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafu 'ala anbiya'ihim. Wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Ya kan? Nah, ini dipotong. Antum milih yang atas silakan, yang bawah yang sering kita baca ini enggak masalah. Kalau tidak sama sekali jangan. Ini pendek ini. Tinggal antum ulang-ulang aja. Ana artikan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum anhu, idza nahaitukum an syai'in fastanibuh." Apabila aku melarang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah, tinggalkanlah, hindarilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dah, pendek kan? Sambungannya enggak usah karena di sini enggak sebutan juga kan. Nah, di situ sampai situ aja kan, itu yang kitab antum itu sama aja kan. Nah, artinya apa? Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu, maka kerjakanlah perintah tersebut. Mastata'tum, semampu kalian. Karena perintah itu banyak enggak syariat ini? Banyak enggak perintah syariat? Banyak. Kalau semuanya ingin kita kerjakan, mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Makanya kalau ngerjakan syariat adalah lafaz apa? Mastata'tum, semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah Ta'ala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Ini kalau dalam mengerjakan syariat, kan syariat itu banyak sekali. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Kalau semuanya kita kerjakan berat, ya akan mampu kita. Makanya ada lafaz mastata'tum, semampu kalian. Mafhum? Naam. Ini dalil yang sangat kuat mengenai ittiba'. Jadi kalau kita ngaku cinta Rasul, cinta Nabi, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dalam masalah beribadah, masalah berdakwah, masalah bermuamalah, halal dan haram, kita ikutin semuanya. Jangan sampai ngaku cinta Nabi, cinta Rasul tapi apa? Gemar dengan amalan bid'ah. Katanya memperingati hari kelahiran Rasulullah, katanya memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, katanya maulid Nabi. Lah kan joget-joget di panggung itu, sambil mainan apa? Drum itu. Salatullah salamullah katanya. Allahul musta'an. Itulah yang namanya apa? Kebid'ahan, melahirkan kemaksiatan yang lain, ya kan? Nah, katanya cinta Nabi, cinta Rasul. Kemudian ketika ngadakan tabligh akbar, alat musiknya di belakang, biar nggak nampak, bukan campur sari tapi campur santri. Acara bersama campur santri katanya. Tapi isinya itu dangdutan, Allah musta'an, diiringin sholawatan menurut mereka. Nasallaha an yahdiyahum. Nasallaha an yahdiyahum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Naam, ittiba' berat memang, tapi itulah yang dituntut, yang dianjurkan, yang disyariatkan agar kita senantiasa kembali dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain masih banyak, di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya apa? Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Qur'an, war Rasul, yaitu sunnahnya. Yang demikian itu lebih baik apa? Kesudahannya, dan juga lebih baik apa? Nah, jalan keluarnya. Mafhum? Sebagai jalan keluar dan lebih baik apa? Kesudahannya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pedoman kita. Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan pernah ditinggalkan. Yang sudah kenal sunnah, jangan pernah mundur ke belakang. Jangan pernah banting setir. Paham ya? Sabar. Sabar di atas sunnah. Sabar di atas jalan yang lurus. Berat enggak kira-kira? Berat. Panas enggak? Panas. Pahit enggak? Pahit. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau kita mundur ke belakang, bahaya. Apa kemarin kita latih pedomannya? Imma istiqomah atau maju ke depan. Istiqomah itu dia menjaga syariat itu, berusaha untuk tidak ke belakang, atau ada perkembangan maju ke depan. Tapi mundur ke belakang, banting setir gara-gara dunia, harta, tahta, jangan. Rugi besar. Sudah kenal sunnah kok malah nyalek. Tahu nyalek, Bang? Calon legislatif, tahu kenal sunnah benar. Akhirnya suap menyuap, ya kan? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fi. Karena banyak yang tidak kuat, tidak sabar dengan fitnah harta itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian barakallahu fi? Karena harta itu sangat menggiurkan. Dunia itu sangat menggiurkan, manis dan hijau. Orang yang enggak tertarik dengan sesuatu yang manis siapa coba?
Orang yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau siapa coba? Antum lihat sesuatu yang manis tertarik ya kan? Kita semua lihat sesuatu yang manis, hijau tertarik. Itu dunia. Makanya untuk membendung itu semuanya barakallahu fiik, senantiasa tidak meninggalkan majelis ilmu. Paham ya? Senantiasa berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, majelis Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menyirami hati kita. Hati kita ini bagaikan apa? Tanaman. Tanaman itu kalau enggak pernah antum siram, enggak pernah antum pupuk, kira-kira layu enggak kira-kira? Layu, setelah layu mati. Enggak ada manfaatnya wala syai'. Hati kita juga sama. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, semakin kita jauh dari apa? Bimbingan Al-Qur'an Sunnah, semakin kering hati itu. Kalau hati sudah kering, dinasihati ngoyel, nolak, bantah, buangkang, bandel. Paham ya? Keras hatinya sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Itulah keadaan yang sangat mengerikan di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Itu sering muncul itu hadisnya itu. Apa artinya? Akan datang nanti suatu zaman yang mana orang yang kokoh di atas agama yang benar ini, di tengah kerumunan manusia yang sangat banyak, dia kokoh, itu bagaikan apa? Orang yang menggenggam apa? Bara api. Bara api itu panas atau tidak, Mas? Panas. Kalau orang tidak kuat, tidak mampu memegangnya, akan terhempaskan bara api tadi itu. Akan barakallahu fik, terlemparkan, hilang. Maksudnya dia tidak berpegang teguh lagi dengan sunnah. Ini pentingnya belajar barakallahu fik, senantiasa diiringi dengan belajar ilmu Al-Qur'an Sunnah untuk menguatkan hati kita, mengokohkan hati kita. Nah, kemudian selektif dalam mencari teman. Tahu selektif? Memilih, memilah dan memilih. Jangan sembarang orang ditemani. Karena ada orang-orang yang apa? Yang kadang-kala dia pikirannya dunia dan dunia. Pikirannya dunia itu ada seperti itu. Nah, seperti itu kalau jadikan teman duduk, nah barakallahu fiik, itu kurang tepat. Paham ya? Karena gambarannya dunia terus. Nah, makanya teman duduk yang paling terbaik adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat-ingat kalamnya Al-Imam Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk dengan pengekor hawa nafsu itu adalah sumber apa? Sumber penyakit hati. Hati akan sakit. Kalau duduk dengan orang awam jauh dari ilmu, antum lihat aja orang awam bagaimana yang dibicarakan. Masa depan, dibuka dunia ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, tapi kalau antum duduk dengan Ahlus Sunnah yang paham Al-Qur'an Sunnah, insyaallah bismillah terobat itu semuanya. Dunia itu hanya berapa kali dunia itu, Mas? Berapa kali? Satu kali aja. Bukan dua kali, dunia hanya sekali aja. Setelah dunia bukan dunia lagi. Makanya jangan pernah berambisius untuk ngejar dunia. Kejarlah akhirat. Dunia menyertaimu itu ditanamkan sedalam mungkin di benak kita barakallahu fiik. Kalau bisa sablon langsung di dalam ini. Tercetak langsung. Ngejar akhirat, dunia dapat. Jangan terbalik loh ya. Ngejar dunia, akhirat enggak dapat. Paham ya? Ngejar akhirat, dunia dapat. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ini yang kita ambil. Yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, jadi setorannya antum pilih. Boleh dua-duanya bagus, salah satu tidak masalah, tidak sama sekali jangan. Paham ya? Tidak sama sekali jangan, berarti diupayakan salah satunya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.